المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمام طه يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا أمام طه يا واسع الكرم أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع والخلق كالمن علوج به سواك عند خلال الحادث الآمن يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalallahu ta'ala fil muhkam tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ahabbullah lima ya'zukum bih min ni'ami wa ahabbuni li hubbillah wa ahabbu ahlul baiti li hubbi. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muhtaramun yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita cintai, wabil khusus guru kita Ustaz Ahmad Firdaus dan juga Ketua DKM Mushola Al-Badru Saudara Ahmad Yusuf dan orang tua yang lainnya yang rutin duduk di Mushola Al-Badru setiap malam Senin. Mudah-mudahan hadirnya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuatkan iman Islam kita, ditingkatkan ketakwaan kita, ditingkatkan keimanan kita, dan mudah-mudahan senantiasa ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah wa hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang khususnya pada ini malam Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan juga nikmat panjang umur sehingga kita bisa mengkaji ilmu-ilmu yang diwariskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Risalatul Jami'ah yang dikarang oleh Imam Habib Ahmad Mizan Al-Habsyi, mana beliau mengatakan di sini di dasar dalam ibadah ketika kita sholat adalah wudu. Kita ingin sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala tentunya harus berwudu. Di sini dikatakan wayang qudul wudu, apa-apa yang membatalkan wudu. Dijelaskan oleh beliau di sini. Berarti apa-apa yang membatalkan wudu berarti pasti membatalkan sholat.
Tapi apa-apa yang membatalkan sholat belum tentu membatalkan wudhu. Ada yang membatalkan sholat ngomong berkali-kali, ngomong satu kalimat dengan yang sengaja, itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Sholatnya batal tapi wudhunya tidak. Tapi di sini wayang putul wudhu, apa-apa yang membatalkan wudhu, kalau wudhunya batal, kalau dia lagi sholat berarti sholatnya batal. Al-khariju min ahadi sabilain, yang keluar dari salah satu dua lubang punya kita, laki atau perempuan. Kan laki sama perempuan sama-sama punya dua lubang, depan atau belakang. Mau cairan, mau zat yang keras, mau yang angin, mau yang air, itu keluar, itu membatalkan wudhu. Wa yang kutul wudhu zawalul akal, dan juga yang membatalkan wudhu hilang akal kita. Akal kita hilang. Binaumin, dengan tiduran, lagi nungguin khutbah Jumat nih, lagi nungguin khutbah Jumat, capek gitu istirahat kerja, nyender dikit tidur, nggak batal wudhunya kalau emang dia bangun duduk. Di sini juga dikatakan illa naumin mumakkin maq'adatahu minal ard, kecuali tidur yang jejak sama yang dia jadiin tempat duduknya. Dia duduk sila begini, dia tidur nunduk, bangun keadaannya kayak begini juga, nggak batal wudhunya. Itu nggak batal. Kecuali dia lagi dengerin khutbah, dia tidur, bangun tengkurap, nah itu batal wudhunya. Itu kepulesan namanya. Bangun tengkurap, itu kepulesan. Itu membatalkan wudhu. Seumpama kita lagi taklim kayak begini, lagi taklim, kan maghrib sampai isya. Berarti kan nanti kita selesai ini kan sholat isya. Kita pengen jaga wudhu kita. Orang yang mulia itu kemana-mana dia menjaga wudhunya. Makanya kalau dari rumah pengen ke masjid, pengen sholat maghrib atau pengen sholat isya atau pengen sholat zuhur, wudhu dari rumah lebih bagus. Di perjalanan dia berjalan dalam keadaan memiliki wudhu, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selalu menjaga wudhunya insya Allah jauh dari penyakit, jauh dari virus, jauh dari bala petaka, karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh enggak, air musola banyak, wudhu di musola aja misalnya. Oh enggak, air di masjid banyak, wudhu di masjid aja nggak apa-apa. Cuma lebih bagus wudhu di rumah. Dari rumah jalan, naik motor, apa naik mobil, apa jalan kaki ke masjid atau ke musola, di dalam keadaan punya wudhu, itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga wudhunya. Kemudian dia menjaga wudhunya sebagaimana para salafun saleh. Banyak wali min auliyaillah yang sholat subuh menggunakan wudhu isya. Ada itu kita begitu. Kita nanti sholat isya aja mungkin kagak bisa pakai wudhu maghrib, udah batal. Jarak 1 jam udah batal. Tapi ini para salafun saleh puluhan tahun sholat subuh menggunakan wudhu isya. Sedangkan yang membatalkan wudhu itu tidur, berarti nggak tidur itu. Mungkin tidurnya duduk, ketiduran dalam keadaan berzikir, ketiduran dalam keadaan bermunajat kepada Allah, ketiduran dalam keadaan benar-benar wirid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat subuh menggunakan wudhu isya. Tuh, itu para salafun saleh yang ibadahnya benar-benar mendapatkan keberkahan waktu. Kalau kita fikirkan ada al-imam Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicitnya Nabi, nasab keempat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin, dijulukin As-Sajjad, manusia yang paling banyak sujudnya. Kalau kita pikirkan, ya Allah, tinggal tawasul sama Nabi, dosa-dosanya mungkin kalau emang punya dosa dimaafin. Tapi
setiap malam al-faraqah, setiap malam kullalailah al-faraqah, setiap malam 1000 rakaat. Kita terawih 23 aja milih-milih imam. Terawih 23 milih-milih imam. 23 aja kita udah capek banget 23. Ini setiap malam 1000 rakaat sampai akhir hayatnya mendapatkan keberkahan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 rakaat setiap malamnya, sampai setiap rakaatnya itu selesai dari salamnya nangis kepada Allah. Ini di pipinya ada garis air, ada garis air mata, ada bekas, karena setiap malam itu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah. Itu mereka-mereka yang selalu menjaga wudunya, sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqudul wudu, dan juga apa-apa yang membatalkan wudu, masul kubur au dubur adami, menyentuh baik depan atau belakang dari punyanya manusia. Berarti ibu nyebokin anaknya. Di sini tidak ada batasan umur, tidak disebutin batasan umur. Berarti ibu atau ayah yang lagi nyebokin anaknya itu batal wudu. Au min ghairi bibatnil kaf, dengan telapak tangan, karena telapak tangan ini sumber syahwat. Sumber syahwat. Berarti kalau di sini disebutkannya bibatnil kaf dengan telapak tangan, ada alternatif yang tidak membatalkan wudu. Ada. Dengan luar tangan kita menyentuh punya kita tidak membatalkan wudu. Karena di sini disebutkannya bibatnil kaf dengan telapak tangan. Wa butunul asabi, dan juga dengan menggunakan jari-jari kita itu membatalkan wudu. Pengen bagaimana caranya ingin menyentuh punya kita tapi tidak menggunakan telapak tangan dan tidak menggunakan jari, ribet juga. Nah, itu tetap membatalkan wudu. Kabiran kana au shagiran, mau besar mau kecil, walau waladahu walau mayyitan, walaupun itu anaknya walaupun itu mayit. Nah, jadi kita lagi nyebokin anak, atau kita ingin menyaksikan memandikan orang tua kita misalnya, atau memandikan anak kita yang sudah meninggal, kita menyentuhnya, itu membatalkan wudu. Biasanya kita pakai sarung tangan karet, itu namanya hail, penghalang, tidak membatalkan wudu. Dan kemudian apa-apa juga yang membatalkan wudu, attiqa'i basyarati rajulun wa imra'atin kabirain, dan juga apa-apa yang membatalkan wudu, bersentuhnya dua kulit, laki dan perempuan sama-sama besar. Sama-sama udah balik, berarti sama-sama udah balik. Perempuan udah haid, ini laki-laki udah mimpi janabah. Itu tanda baliknya laki-laki. Atau mau dipukul umur 15 tahun. Umur 15 tahun itu berarti udah sama-sama besar. Ajnabiyin ini bukan mahram. Di sini dikatakan, nah ini harus kita tahu, perempuan yang tidak batal wudu sama kita siapa aja kita kudu tahu. Jangan ini udah kayak saudara sendiri salaman, nggak ada cerita syariat. Syariat tidak ada toleransi, harus kita jalan. Kalau emang mau jaga wudu ya ntar dulu salamannya dah. Kalau emang lagi jaga wudu ntar dulu salamannya habis sholat. Di sini bersentuhnya dua kulit sama-sama besar, ajnabiyin bukan mahramnya bila hail tanpa penghalang. Di sini dikatakan adapun mahram, perempuan mahram yang tidak membatalkan wudu kepada kita ada 18 perempuan.
7 dari nasab, yaitu yang pertama al-um, ibu kita. Kalau ini dibahas di kalangan perempuan berarti al-ab, bapak. Kalau ini dibahas di kalangan perempuan, laki-laki yang mahram berarti bapak. Tapi di sini di kalangan laki-laki yang pertama kita bahas al-um, ibu. Yang kedua bin, anak perempuan kita. Yang ketiga al-ukh, saudara perempuan kita. Yang keempat al-ammatut, saudara dari bapak kita perempuan, tante. Dan yang kelima al-khalatun, saudara perempuan dari ibu kita, tante juga. Tapi kalau bahasa Arab itu beda. Kalau tante dari bapak disebutnya ammatun, kalau tante dari ibu sebutnya khalat. Dan kemudian bintul yang keenam, anak perempuan dari saudara kita. Anak perempuan dari saudara kita, ponakan. Nah, itu kalau dibahas di kalangan perempuan, ponakan laki-laki, tinggal dibalik aja. Wa bintul dan juga anak perempuan dari saudara perempuan kita. Anak perempuan dari saudara laki kita, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Selain dari 4 itu dari nasab batal wudu. Sepupu nggak disebut. Sepupu nggak disebut. Oh ini kakak sepupu, udah kayak saudara sendiri, udah kayak kakak sendiri. Tidur bareng, tuh, jalan bareng. Itu selama dia bersentuhan, itu dia nggak bisa dia menjaga wudunya. Batal wudu dia. Kalau dia ingin sholat berarti dia wudu lagi. Udah kayak saudara sendiri, kecuali disusuin. Disusuin sama ibu kita. Nah, 7-nya ini dari nasab. Tadi itu kan satu nasab. Nah, 7-nya lagi di sini katakan wasab'u minar radha, dan adapun 7 sama kayak begitu dari saudara susu. Ibu kita ngangkat anak. Laki-laki ditetein sama ibu kita, disusuin sama ibu kita, dikasih ASI sama ibu kita karena seumuran sama kita waktu kecil. Nah, kemudian dia ke-7 nasab tadi yang disebutin dari kita boleh disalamatkan. Nah, itu maksudnya. Kita punya saudara laki-laki misalkan. Kita punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki ini kita boleh diambil sama ibu kita misalkan dari panti asuhan atau anak titipan dari kecil, nggak ada orang tuanya ini anak. Kemudian disusui juga sama ibu kita. Nah, ke-7 dari yang tadi disebutkan dari nasab bagi dia itu sama seperti diri kita sendiri. Nah, itu seperti itu. 7 dari nasab, 7 dari saudara susu. Dan itu baru 14. 4-nya lagi. Adapun yang keempat yaitu datangnya dari pernikahan. Kalau kita sudah nikah, itu ada 4 perempuan yang tidak batal wudu sama kita. Kalau tidak batal wudu sama kita berarti haram kita nikahkan. Makanya disebutnya mahram. Mahram. Tuh, tanah haram. Sebagaimana Makkah disebutkan tanah haram, bukan berarti tanahnya tuh haram, tidak. Diharamkan peperangan di situ. Begitupun juga ini mahram. Kenapa dikatakan mahram? Karena haram kita nikahkan. Tuh, ibu kita mahram kita. Tuh, tidak boleh kita nikahkan. Ponakan, tuh mahram kita, tidak boleh kita nikahkan. Tuh, yang tidak batal wudu. Tidak boleh kita nikahkan, mahram kita itu. Nah, yang batal wudu baru boleh kita nikahkan. Sebagaimana istri kita sampai sekarang batal wudu. Biarpun udah puluhan tahun kita nikahin, tetap batal wudu. Nggak ada caranya itu supaya tidak batal wudu. Pengen pergi kantor, pengen di jalan supaya jaga wudu, gimana caranya? Pakai ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam,
kis baik gak pakai salaman atau bil wudu. Kalau emang pengen jaga wudu. Nah, kita ajarin dulu dari sekarang. Pengen jaga wudu keluar rumah, jangan kalau tahu-tahu kita mau keluar rumah udah nggak usah pakai salaman. Abang udah berubah sekarang, jangan begitu. Ajarin dulu. Pengen jaga wudu, pengen ke kantor, biar di jalan itu dapat rahmat, biar di jalan dapat perlindungan, jaga wudu, apa-apa. Agar apa? Mendapatkan pengampunan dari Allah sepanjang dia jalan untuk mencari nafkah, mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 dari pertikahan yang tidak batal wudu. Wudu itu biarpun kita udah cerai gak boleh kita nikahin itu. Biarpun kita udah cerai sama istri kita misalkan, itu gak ada bekas, tidak boleh kita nikah. Wa bintu zaujah, dan juga anak perempuan dari istri kita, buy one get one. Nikah misalkan sama janda, udah ada buntutnya perempuan. Nah, itu udah kayak anak kita sendiri. Tidak boleh kita nikahkan. Wa zaujatul ab, istri bapak. Istri bapak. Bapak kita punya istri 4 itu ibu kita. Nggak boleh kita bedain. Tuh hukum syariat seperti itu. Makanya kita nggak ada larangan untuk melarang bapak kita nikah lagi, nggak ada larangan. Orang di syariat dikatakan itu udah kayak ibu kita. Wa zaujatul ab, istri bapak itu magomnya ibu. Tuh kita nggak ada larangan. Cuma jangan ngajarin juga. Udah pak nikah aja lagi, jangan. Menantu perempuan. Kalau di kalangan perempuan berarti dibahasnya itu mertua laki. Mertua laki. Wa bintu zaujah. Adapun kalau di kalangan perempuan, anak laki-laki dari suami. Itu perempuan nikah sama duda, di duda bawa anak satu. Anaknya itu laki. Nah, itu enggak batal wudu sama tuh perempuan. Wa zaujatul ab, dan juga istri dari bapak kita itu tidak membatalkan wudu. Wa zaujatul ibn, dan juga antu kita yang perempuan itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita jadi mertua perempuan berarti mantu laki tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Kiranya kita harus tahu perempuan mana yang bisa kita salaman nih. Bisa kita ajak salaman. Jangan kita jadi laki nyodorin tangan aja, jangan. Kudu berwibawa nih. Enggak apa-apa sekiranya kita ini ingin menjaga wudu. Kalau emang kita tahu nih perempuan, kita salaman sama dia ini bakal membatalkan wudu kita, ya kita tolak. Nggak apa-apa. Kita menahan kemuliaan kita agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi syariat itu begitu mengajarkannya. Jadi jangan mudah kita untuk membatalkan wudu kita. Tentang air banyak. Tentang air banyak. Zaman dulu susah air. Zaman sekarang air, masya Allah. Siapa-siapa yang menjaga wudunya, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga wudu dia nggak bakal melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalau dia menjaga wudunya, pasti dia ingin duduk di tempat yang baik, duduk di perkara yang baik, bersosial yang baik, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan iman Islam kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan kecintaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemuliaan sebagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli salih wa hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi salatil Fatihah. Kiranya sedang kita bagi sampaikan, mudah-mudahan khusus yang bermanfaat buat terfakir dan umumnya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.